Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Umi yang soleh-solehah, yang Umi sayangi karena Allah. Alhamdulillah, hari ini kita belajar matematika ya nak. Melanjutkan materi yang Umi jelaskan melalui video pada pekan lalu. Nah, jadi kita terakhir mempelajari tentang segitiga. Nah, jenis-jenis segitiga ya nak, ada jenisnya yang kita pelajari itu segitiga siku-siku, segitiga sama kaki, dan segitiga sama sisi. Nah, jadi segitiga itu juga memiliki nama-nama yang lainnya. Jadi kalau berdasarkan besar sudut, ada namanya segitiga lancip. Nah, anak-anak Umi juga pernah mendengarkan sudut lancip. Nah, jadi segitiga lancip berarti karena sudut pada segitiga tersebut adalah sudut lancip. Nah, sudut lancip itu besarnya tidak sampai 90 derajat. Maka seperti di gambar segitiga ini, nah besar sudut masing-masingnya itu ada 63 derajat, 59 derajat, dan 58 derajat. Nah, di mana kalau berdasarkan panjang sisi, nah ini berarti disebut juga segitiga sembarang. Jadi namanya itu bisa segitiga lancip dan segitiga sembarang. Kalau berdasarkan panjang sisi. Kenapa segitiga sembarang, Umi? Karena besar sisi-sisinya berbeda. Sisi yang pertama di sini 18,36. Sisi yang kedua 19,90. Sisi yang ketiga 18,17. Karena dia tidak tepat, maka pakai bilangan desimal, tidak tepat untuk bilangan bulat ya, angka-angkanya. Nah, jadi ada juga besar sudut. Berdasarkan besar sudut, nama segitiganya segitiga siku-siku. Nah, berarti kalau segitiga siku-siku, salah satu sudutnya pada segitiga tersebut adalah siku-siku. Nih, yang ada tanda kotak ya nak ya, di sudut A ya nak, atau nama sudutnya sudut BAC. Kemudian kalau berdasarkan panjang sisi, segitiga yang anak-anak Umi lihat ini juga namanya segitiga sembarang. Kenapa segitiga sembarang? Karena ketiga sisi-sisinya berbeda ukurannya. Nah, ada yang ukurannya 20,68, ada yang besarnya 14,10, ada juga yang besarnya 15,12. Kemudian berdasarkan besar sudut namanya segitiga tumpul. Nah, kalau namanya segitiga tumpul, nah juga bisa disebut segitiga sembarang, gambarnya seperti ini nak. Nah, jadi dia bisa punya dua nama, segitiga tumpul dan segitiga sembarang juga. Segitiga tumpul, maka salah satu sudutnya terdapat yang besar sudut tumpul. Sudut tumpul itu lebih besar dari 90 derajat ya nak ya. Disebut juga segitiga sembarang karena ketiga sudutnya berbeda. Ada yang 11,71, 15, ada yang 20,68 dan ada yang 15,31. Jadi sembarang namanya. Kemudian segitiga lancip berdasarkan besar sudut bisa juga disebut dengan segitiga sama kaki. Kenapa Umi? Karena dia segitiga lancip. Nah, karena besar sudutnya tidak sampai 90 derajat. Kemudian disebut juga segitiga sama kaki karena dua sisinya punya panjangnya itu sama. Panjang sisinya ada dua sisi yang panjangnya itu sama. Ini nak, sisi BC dan sisi BA itu sama-sama 18,94. Nah, sisi bawahnya alasnya 23,33. Jadi dia punya dua nama. Kemudian ada segitiga siku-siku. Nah, berdasarkan panjang sisi juga disebut dengan segitiga sama kaki.
Nah, kenapa segitiga siku-siku? Karena salah satu sudutnya adalah sudut siku-siku, dan segitiga sama kaki karena ada dua sisinya yang sama panjang, yaitu sama-sama 14,30 pada sisi AB dan sisi AC. Sisi alasnya 20,23. Kemudian ada namanya besar sudutnya, itu berdasarkan besar sudut namanya segitiga tumpul karena salah satu sudutnya besarnya itu lebih dari 90 derajat. Berdasarkan panjang sisinya dia disebut segitiga sama kaki karena ada dua sisinya yang sama panjang, yaitu sisi AB dan sisi AC, besarnya sama. Kalau berdasarkan besar sudut ada namanya segitiga lancip. Nah, besar sudutnya lebih dari 90 derajat, lebih dari sudut siku-siku, dan berdasarkan panjang sisinya namanya segitiga sama sisi karena ketiga sisinya itu sudutnya lancip. Enggak sampai 90, yaitu 60 derajat, dan semua sisinya sama panjang, maka disebut dengan segitiga sama sisi. Kemudian ada besar sudut, berdasarkan besar sudut namanya segitiga siku-siku. Kalau berdasarkan panjang sisinya dia tidak dapat disebut segitiga sama sisi karena tidak mungkin ya nak ya, tidak mungkin dibentuk segitiganya. Kemudian juga ada berdasarkan besar sudut namanya segitiga tumpul, dan tidak mungkin berdasarkan panjang sisi namanya segitiga sama sisi. Jadi itu tidak mungkin untuk digambarkan. Nah, kemudian pelajaran 3, sifat-sifat segi 4. Pelajaran 3, sifat-sifat segi 4. Nah, kita lanjut ya sayangnya. Yang pertama kita mengenal tentang persegi dan persegi panjang. Nah, sifat-sifat persegi dan persegi panjang. Nah, kalau untuk persegi nak, sifatnya adalah sama panjang. Semua sisi pada sebuah persegi adalah sama panjang. Sisi-sisi yang berhadapan sejajar. Seperti ini. AB itu sama dengan CD atau DC, kemudian AD sama dengan BC, dan semuanya sama ya nak ya. Jadi kesimpulannya yang berhadapan sejajar dan sama panjang, kemudian semua sisinya panjangnya sama. Jadi kesimpulannya AB, panjang sisi AB sama dengan BC sama dengan DC dan sama dengan AD. Dan segi yang sisi yang sejajar itu sama juga besarnya. AB sejajar terhadap DC, AD sejajar terhadap BC. Nah, ingatlah bahwa segi 4 adalah segi banyak yang mempunyai 4 sisi. Kalau pada persegi panjang anak-anak Umi, sisi segi 4 yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Jadi EF sejajar dengan GH itu panjangnya sama. Jadi EF sama dengan HG atau GH, dan EH sama dengan FG. Sisi segi 4 yang berhadapan sama panjang ya nak ya. Kemudian ada namanya jajaran genjang. Nah, gambarnya seperti ini nak, warna hijau ini. Kalau kita lihat AB sejajar dengan DC. Ya, AB garis miring 2 kali DC, dan BC sejajar terhadap AD. Maka ini disebut jajaran genjang, di mana sifat-sifat jajaran genjang adalah bangun dengan 4 sisi, di mana sisi yang berhadapan sejajar.
Kita dapat menggunakan sifat belah ketupat untuk mencari sudutnya. Jadi tadi di sini belah ketupatnya terkelang ya nak ya. Nih, ini sebenarnya belah ketupat. Umi salah masukkan ini berarti. Sifat-sifat belah ketupat. Belah ketupat adalah bangun dengan 4 sisi, di mana sisi yang berhadapan sejajar dan semua sisinya sama panjang. Ini yang Umi tunjukkan ini bukan jajaran genjang, tapi ini belah ketupat ya nak ya. Ini belah ketupat ya nak. Nah, kemudian ini sambungannya di sini. Belah ketupat. Ini. Nah, jadi belah ketupat itu sudut yang berhadapan pada belah ketupat sama besar. Setiap pasangan sudut antara dua sisi sejajar jika dijumlahkan besarnya 180 derajat. Jadi sudut A ditambah dengan sudut B itu 180 derajat. Sudut C ditambah dengan sudut D 180 derajat. Jadi setiap pasangan sudut antara dua sisi sejajar jika dijumlahkan besarnya 180 derajat. Nah, kita belajar sifat-sifatnya dulu, menghitungnya. Kita lanjut lagi ya nak ya di pertemuan selanjutnya. Kemudian trapesium. Kita lebih mengenal dulu nama-nama bangun datarnya dan sifatnya. Pada bangun ABCD, AD sejajar terhadap BC. Maka bangun ABCD ini disebut trapesium. Sebuah trapesium adalah bangun dengan 4 sisi yang hanya mempunyai sepasang sisi yang sejajar. Nah, jadi menentukan sudutnya ini nanti kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Kemudian menghitung sudutnya ini juga mudah. Jadi untuk menentukan besar sudut ADC nak, kita yang penting kuncinya paham kalau besar sudut yang sudut BAD dan sudut ADC. BAD dan ADC merupakan sepasang sudut antara dua sisi sejajar. Maka kalau dijumlahkan hasilnya 180 derajat. Sudut ADC, anak-anak Umi perhatikan, sudut ADC itu ditambah dengan sudut BAD hasilnya 180 derajat. Maka dilakukan cara pengurangan untuk memperoleh sudut ADC. 180 derajat dikurang 106 derajat sama dengan 74 derajat. Nah, untuk bangun datar lainnya tentang sudutnya insya Allah nanti kita latih lagi. Yang terpenting anak-anak Umi adalah mengenal bangun-bangun datar dan sifat-sifatnya. Nah, boleh diperhatikan gambarnya karena dia sesuai dengan gambarnya nak, sifat-sifatnya ya sayangnya. Oke anak-anak Umi tetap semangat. Apabila ada pertanyaan boleh bertanya ke Umi. Umi mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf lahir dan batin kepada anak-anak Umi. Tetap semangat ya sayangnya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak Umi. Maaf ya nak suaranya ya. Assalamualaikum anak-anak Umi.